Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak gitu lihat peta dunia, terus kepikiran, kok kayaknya jalan cerita sejarah di tiap benua itu beda banget ya rasanya? Kenapa gitu? Ada wilayah yang kayak melesat maju teknologinya, kekayaannya, kekuasaannya. Sementara yang lain kayaknya santai aja gitu, iramanya lebih pelan. Kayak ada skenario gede gitu di baliknya. Nah, sumber kita hari ini nih ngasih kita satu penjelasan yang wah mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini dari bab 10 buku Guns, Germs, and Steel, karya Jared Diamond. Buku keren yang menang Pulitzer itu loh. Judul babnya aja udah bikin penasaran. Langit luas dan sumbu yang miring. Ternyata nih, jawaban kenapa nasib peradaban bisa beda-beda gitu, mungkin letaknya di hal yang dasar banget dan sering kita lupain. Bentuk sama orientasi benua di peta. Iya, sesimpel itu. Apakah sebuah benua lebih lebar dari timur ke barat atau lebih panjang dari utara ke selatan? Nah, misi kita kali ini adalah buat ngebongkar habis argumen Diamond ini. Gimana ceritanya sih orientasi geografis benua, sumbu timur barat lawan utara selatan bisa jadi faktor penentu banget buat kecepatan nyebarnya inovasi paling dasar peradaban, yaitu tadi, pertanian sama peternakan. Dan yang lebih penting lagi, gimana efek dominonya gitu kan, dari beda kecepatan nyebar ini terus ngebentuk dunia kita sekarang dengan segala kerumitan sama ketimpangannya. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Coba deh, bayangin lagi peta dunia yang tadi. Lihat benua Amerika yang tinggi banget itu loh, dari utara hampir ke selatan. Afrika juga mirip kan? Cenderung manjang utara selatan. Sekarang coba geser pandangan Anda ke Eurasia, gabungan Eropa sama Asia. Beda banget kan bentuknya? Jauh lebih lebar, membentang dari barat ke timur. Sekilas sih ya cuma fitur geografi biasa aja. Tapi gimana kalau ini bukan cuma fitur, tapi salah satu kunci paling penting buat buka rahasia perbedaan sejarah manusia? Gimana menurut Anda? Anda nangkap intinya pas banget. Konsep utama yang dijelasin Diamond di bab ini, emang bisa dibilang revolusioner ya dalam kesederhanaannya. Jadi gini, orientasi sumbu utama sebuah benua itu faktor kritis banget. Itu yang nentuin seberapa cepat atau lambat paket-paket inovasi kunci, terutama tanaman pangan hasil domestikasi sama hewan ternak, bisa nyebar lewat daratan itu. Dan kesimpulannya cukup jelas. Sumbu Eurasia yang dominan timur barat itu ngasih keuntungan luar biasa. Kecepatan difusinya jauh lebih tinggi dibanding sumbu Amerika sama Afrika yang dominan utara selatan. Ini bukan beda tipis ya, tapi beda yang dampaknya itu numpuk, gede banget selama ribuan tahun. Oke. Jadi Eurasia punya jalan tol timur barat gitu ya. Sementara Amerika sama Afrika itu kayak jalan mendaki utara selatan. Tapi apa persisnya nih mekanisme di baliknya? Kenapa arah mata angin jadi penting banget buat katakanlah gandum atau sapi purba? Nah, mekanismenya itu nyambung langsung sama faktor lingkungan yang paling dasar, yang ditentukan sama garis lintang. Jadi gini penjelasannya, tempat-tempat yang ada di garis lintang yang sama atau yang membentang di sumbu timur barat itu cenderung punya banyak kesamaan. Mereka dapat jumlah sinar matahari yang relatif sama sepanjang tahun. Artinya panjang harinya mirip, pola musimnya juga mirip-mirip, terus iklim umumnya juga suhu rata-rata, pola hujan cenderung lebih seragam. Akibatnya jenis habitat alaminya, hutan, padang rumput, gurun, juga mirip-mirip lah di sepanjang koridor lintang yang sama itu. Bahkan jenis penyakit endemik pun bisa jadi mirip. Oke. Jadi ini kayak bikin semacam zona nyaman yang panjang banget gitu ya, ribuan kilometer ke timur dan barat. Tanaman atau hewan yang udah berhasil dijinakan di satu tempat, jadi nggak perlu adaptasi terlalu susah payah buat tumbuh atau berkembang biak di tempat lain, asal lintangnya sama. Tepat sekali. Perlu diingat ya, tanaman pangan sama hewan ternak di awal-awal domestikasi itu kan seringnya belum sekuat atau seadaptif varietas modern yang udah diseleksi ribuan tahun. Mereka mungkin rentang toleransinya sempit banget sama perubahan panjang hari, suhu, atau kelembaban. Beda dikit aja bisa bikin gagal panen atau hewannya susah berkembang biak. Jadi, koridor lintang yang relatif seragam di Eurasia ini fungsinya ya kayak jalan tol alami gitu. Begitu ada paket pertanian sukses di satu wilayah, dia punya potensi nyebar cepat banget ke timur dan barat. Diadopsi sama masyarakat lain di sepanjang jalur itu tanpa perlu adaptasi genetik yang gimana banget atau makan waktu lama. Nah, ini dia nih bagian yang benar-benar bisa ngubah cara kita ngeliat sejarah. Coba kita bandingin sama kondisi di Amerika dan Afrika yang sumbunya utara selatan.
Kalau kita coba nyebarin tanaman atau hewan dari misalnya Meksiko ke Amerika Utara bagian timur, atau dari Ethiopia ke Afrika Selatan, perjalanannya kan bukan nyusurin garis lintang, tapi justru motong garis lintang itu. Apa tuh konsekuensinya? Bisa pindah dari iklim tropis ke iklim sedang, atau sebaliknya. Pola musim bisa berubah total, dari cuma musim hujan dan kemarau jadi 4 musim yang jelas. Panjang hari pas musim tanam bisa beda jauh. Jenis hama sama penyakitnya juga beda. Coba bayangin deh, tanaman jagung tropis dari Meksiko harus adaptasi sama musim tanam yang lebih pendek, plus musim dingin beku di Amerika Utara. Atau hewan ternak dari daerah sedang tiba-tiba ketemu penyakit tropis mematikan kayak yang dibawa lalat tsetse di Afrika Tengah. Proses adaptasi ini susah banget, makan waktu ribuan tahun lewat seleksi alam atau pemuliaan yang lambat sama manusia purba. Dan seringnya gagal sama sekali. Ini hambatan penyebaran yang luar biasa gede. Jadi ini bukan karena orang di Amerika atau Afrika itu kurang inovatif gitu ya soal tani atau ternak, tapi mereka itu menghadapi tantangan geografis sama ekologi yang secara dasar emang jauh lebih berat buat nyebarin inovasi mereka. Persis. Diamond itu nekenin banget poin ini. Beda kecepatan perkembangan itu bukan cerminan beda kemampuan bawaan manusianya, tapi lebih ke cerminan beda lapangan bermain geografis yang mereka warisi. Coba kita lihat contoh nyata dari Eurasia biar lebih jelas keuntungan sumbu timur barat ini. Ambil contoh paket domestikasi awal yang paling pengaruh. Tanaman biji-bijian kayak gandum einkorn, emmer, jelai, terus hewan ternak kayak domba, kambing, sapi, babi. Ini kan pertama kali dijinakkan di bulan sabit subur. Bulan sabit subur, wah sering dengar sih istilah itu. Bisa dijelasin dikit nggak konteks geografisnya itu di mana? Kan? Itu sebutan buat wilayah di Timur Tengah yang bentuknya kayak bulan sabit gitu, melengkung. Dari lembah Sungai Nil di Mesir, ke pesisir timur Mediterania, terus melengkung ke timur lewat Surya Utara, Anatolia Tenggara, sampai ke lembah Sungai Tigris dan Eufrat di Mesopotamia, Irak modern. Wilayah ini dianggap salah satu, kalau bukan yang paling utama ya, pusat lahirnya pertanian sama peradaban awal sekitar 10.000 tahun lalu. Nah, pakai tanaman sama hewan dari sini, itu nyebarnya cepet banget ke arah timur sama barat melintasi Eurasia. Seberapa cepat tuh nyebarnya? Ada perkiraan waktunya gitu nggak? Sumber kita ini, ngutip penelitian arkeologis sama genetik, ngasih beberapa patokan waktu yang menarik nih. Paket bulan sabit subur ini nyampe Yunani sama Siprus di barat, terus lembah Indus di timur itu sekitar tahun 6.500 SM. Terus nyebar lagi ke barat, nyampe Eropa Tengah sekitar 5.400 SM, Spanyol Selatan sekitar 5.200 SM, bahkan sampai ke Kepulauan Inggris yang lumayan jauh, itu sekitar 3.500 SM. Bayangin deh, paket tanaman sama hewan yang sama itu nyebar ribuan kilometer cuma dalam beberapa milenium. Itu kan relatif singkat ya dalam skala sejarah yang panjang. Nah, yang menarik di sini, kecepatan nyebar ini juga punya efek kayak bola salju gitu. Begitu paket pertanian yang udah terbukti sukses ini nyampi di wilayah baru, masyarakat di sana cenderung langsung adopsi aja secara penuh. Kenapa? Ya karena lebih efisien daripada coba-coba jinakin tanaman atau hewan liar lokal dari nol. Akibatnya, potensi domestikasi spesies lokal yang mungkin mirip jadi terhambat. Atau bahkan nggak pernah kejadian sama sekali. Paket bulan sabit subur ini seolah menang persaingan gitu. Oke, itu gambaran di Eurasia ya, nyebar cepat, diadopsi luas, jadi kayak ada standarisasi paket pertanian awal gitu. Sekarang kita loncat nih ke benua Amerika, gimana nasib inovasi pertanian di sana dengan sumbu utara selatannya? Tadi Anda nyebut jagung. Iya, kontrasnya kelihatan banget. Amerika itu sebenarnya punya beberapa pusat domestikasi independen yang penting juga loh. Jagung, kacang-kacangan, labu, itu kan dari Mesoamerika ya, Meksiko sama Amerika Tengah. Terus ada kentang, ubi jalar, sama lama alpaka itu dari Andes, Amerika Selatan. Tapi ya itu tadi, penyebaran inovasi ini lambat banget dan terbatas. Jagung aja misalnya, butuh ribuan tahun buat adaptasi dari kondisi tropis Meksiko sampai bisa jadi tanaman pangan utama di Amerika Serikat bagian timur yang iklimnya sedang. Proses adaptasinya ini perlu perubahan genetik yang lumayan gede, biar jagungnya tahan sama panjang hari yang beda sama musim dingin. Sama juga, lama sama alpaka, terus kentang dari Andes, itu nggak pernah nyampe Mesoamerika secara alami sebelum orang Eropa datang. Kalkun yang dijinakin di Amerika Utara bagian selatan juga nggak pernah nyampe ke Andes.
Selain tantangan adaptasi iklim karena beda lintang tadi, ada hambatan geografis fisik lain nggak sih yang bikin makin terisolasi di Amerika? Oh, jelas ada. Sumbu utara selatan ini jadi makin parah hambatannya karena ada beberapa rintangan geografis sama ekologis yang lumayan gede. Perjalanan darat antara Mesoamerika sama Amerika Utara bagian barat daya atau timur itu kehalang gurun yang luas banget di Meksiko Utara sama AS barat daya. Itu kan bukan medan yang enak buat petani awal. Terus mungkin hambatan yang paling penting itu tanah genting Panama, jembatan darat yang sempit, tapi isinya hutan hujan tropis lebat banget yang nyambungin Amerika Utara sama Selatan. Wilayah ini susah banget dilewatin manusia sama tanaman pangan mereka di zaman dulu. Fungsinya kayak leher botol atau sumbatan gitu, yang misahin pusat-pusat perkembangan di kedua benua. Akibatnya, ya gitu, inovasi yang muncul di satu area seringkali nggak pernah nyampe ke area lain. Ini bikin perkembangan peradaban di Amerika jadinya lebih kepisah-pisah dan terisolasi dibanding Eurasia. Ngelihat pola di Amerika jadi penasaran nih. Kalau Afrika gimana? Kan sumbunya juga dominan utara-selatan. Apa tantangannya mirip atau ada faktor unik lain lagi di sana? Ceritanya emang mirip banget sih, tapi ya ada kekhasan sendiri juga. Sumbu utara selatan jelas pengaruh banget. Paket tanaman sama hewan dari bulan sabit subur itu sebenarnya berhasil nyebar lumayan cepat ke selatan, masuk ke lembah Nil di Mesir. Kenapa? Karena wilayah ini iklimnya masih bagian dari zona Mediterania. Tapi, begitu nyampe wilayah Sahara, terus masuk zona tropis Afrika di selatannya, wah, penyebarannya langsung mandek. Gandum sama jelai Mediterania kan nggak cocok buat iklim tropis basah atau kering di Afrika Sub-Sahara. Loh, jadi pertanian di Afrika Sub-Sahara itu harus mulai dari nol lagi dong, pakai tanaman yang beda. Betul sekali. Masyarakat di wilayah Sahel itu persis di selatan Sahara sama di zona tropis lain, yang mereka harus jinakin tanaman lokal mereka sendiri yang cocok sama iklim di situ. Makanya lahir pusat domestikasi independen lain. Hasilnya tanaman penting kayak sorghum, millet mutiara, padi Afrika, sama ubi Afrika. Tapi ya gitu, penyebaran tanaman tropis ini ke arah selatan juga nemu tantangan iklim lagi pas deket ujung selatan benua yang iklimnya balik jadi sedang lagi, tipe Mediterania. Penyebaran hewan ternak malah lebih dramatis lagi hambatannya. Ternak dari utara kayak sapi, domba, kambing, itu butuh ribuan tahun buat bisa nyebar ngelewatin seluruh benua Afrika. Salah satu penghalang utamanya itu penyakit yang dibawa lalat Tetsi di zona Afrika Tengah. Itu mematikan banget buat ternak yang nggak tahan. Sumber kita neatet kalau ternak ini sempat ketahan gitu di pinggir utara ekosistem Serengeti selama kira-kira 2000 tahun. Sebelum akhirnya ada jenis yang cukup tahan atau nemu jalur migrasi yang memungkinkan mereka nyebar lebih jauh ke selatan. Totalnya, butuh waktu sekitar 8.000 tahun sejak domestikasi awal di bulan sabit subur buat ternak akhirnya nyampe Afrika bagian selatan. 8.000 tahun, wah itu lama banget ya. Anda nyebut Afrika Selatan secara khusus nih, emang ada apa di sana? Kok kayaknya spesial? Ya, kasus Afrika Selatan ini kayak laboratorium alami gitu. Nunjukin hubungan rumit antara sumbu benua, iklim, sama sejarah manusia. Ujung selatan Afrika itu kan iklimnya tipe Mediterania, musim dingin basah sejuk, musim panas kering hangat. Ironisnya, ini mirip banget sama iklim bulan sabit subur sama Eropa Selatan. Artinya, wilayah ini secara iklim cocok banget buat paket gandum, jelai, anggur, zaitun, sapi, domba dari utara. Tapi, wilayah ideal ini kepisah dari utara sama ribuan kilometer zona tropis yang nggak cocok buat paket itu. Akibatnya, sejarah Afrika Selatan jadi unik. Pertama, wilayah itu dihuni sama masyarakat pemburu pengumpul Khoisan. Sebagian dari mereka kemudian adopsi peternakan, domba sama sapi, yang berhasil nyebar pelan-pelan dari utara. Tapi, mereka nggak ngembangin pertanian biji-bijian secara besar-besaran. Terus, sekitar 2000 tahun lalu, datang gelombang migrasi petani berbahasa Bantu dari utara, dari Afrika Barat Tengah. Mereka bawa paket pertanian tropis mereka. Sorghum, millet. Mereka berhasil nyebar ke sebagian besar Afrika bagian timur sama selatan. Tapi, penyebaran mereka berhenti di sekitar Sungai Fish di provinsi Eastern Cape sekarang. Kenapa? Ya, karena tanaman tropis mereka nggak cocok sama iklim Mediterania yang lebih dingin dan pola hujannya musim dingin di ujung selatan. Akhirnya, tahun 1652, datanglah orang Eropa, Belanda, lewat laut.
Mereka bawa paket pertanian lengkap dari bulan sabit subur Eropa yang langsung cocok dan tumbuh subur di iklim Mediterania Cape Town. Wow, jadi pertemuan tiga kelompok masyarakat Khoisan, Bantu, sama Eropa di satu wilayah itu ternyata sangat dipengaruhi sama sejarah panjang penyebaran tanaman dan hewan yang dibatasi sumbu utara selatan sama zona iklim Afrika ya. Kompleks banget. Tepat. Kalau kita sambungin ini ke gambaran besarnya, geografi sumbu utara selatan sama pecah-pecahnya iklim di Afrika ini secara fundamental ngebentuk kondisi awal sama dinamika sejarah, yang kemudian ikut andil dalam pola pemukiman, interaksi antar kelompok, dan sayangnya ya, juga sejarah konflik yang panjang di wilayah itu. Geografi emang bukan takdir mutlak sih, tapi jelas banget dia ngebentuk panggung tempat drama sejarah dimainin. Tentu aja, kita harus adil juga nih. Meskipun sumbu timur barat Eurasia itu ngasih keuntungan gede, bukan berarti penyebaran di sana selalu mulus tanpa hambatan sama sekali kan. Pasti ada rintangan juga dong. Anda bener banget. Penting buat nggak nyederhanain Eurasia jadi kayak jalan tol sempurna gitu aja. Sumber kita juga ngingetin kalau ada hambatan geografis sama ekologis yang lumayan gede di dalam Eurasia itu sendiri. Gurun-gurun luas di Asia Tengah jelas ngehambat pertukaran langsung antara ujung barat sama timur. Terus, pegunungan Himalaya yang gede banget sama dataran tinggi Tibet itu jadi penghalang utara selatan yang kuat banget antara India sama Cina. Selain itu, ada juga beda iklim regional yang penting, misalnya antara zona Mediterania di barat, zona monsun di Asia Selatan sama timur, terus zona kontinental yang kering di tengah. Perbedaan pola hujan sama suhu ini cukup signifikan buat ngejelasin kenapa, meskipun ada di koridor lintang yang kurang lebih sama ya, pusat-pusat peradaban awal kayak bulan sabit subur, lembah Indus, sama Cina, itu awalnya berkembang relatif sendiri-sendiri. Masing-masing punya paket tanaman sama hewan domestikasi yang unik, domba di bulan sabit subur. Jadi, sumbu timur barat itu keuntungan relatif, bukan jaminan nyebar instan tanpa batas. Oke, jadi ada nuansanya juga ya di dalamnya, tapi polling utamanya tetap kuat. Secara keseluruhan, penyebaran ide, teknologi, tanaman, hewan itu jauh lebih gampang dan cepat di sepanjang sumbu timur barat Eurasia dibanding sumbu utara selatan Amerika sama Afrika. Bener. Dan konsekuensi jangka panjang dari keuntungan struktural ini gede banget. Fondasi peradaban yaitu surplus pertanian sama hewan ternak bisa nyebar lebih cepat dan lebih luas di Eurasia. Ini mancing lingkaran umpan balik positif. Surplus pangan bikin populasi tumbuh lebih padat. Terus ngedukung lahirnya masyarakat yang lebih kompleks. Dengan pembagian kerja ada petani, pengrajin, tentara, birokrat, penemu. Terus ini juga ngedorong inovasi teknologi logam, tulisan, irigasi, plus ngebangun kekebalan terhadap penyakit epidemik yang ironisnya banyak datang dari kontak dekat sama hewan ternak itu, germs, di judul buku Diamond. Semua elemen ini, populasi padat, teknologi maju, kebal pendakit, organisasi politik yang kompleks, itu komponen dari apa yang Diamond rangkum sebagai guns, germs, and steel. Keunggulan Eurasia dalam hal ini, sekali lagi, bukan karena manusianya lebih hebat, tapi karena geografinya ngasih mereka start yang lebih awal, sama jalur pengembangan yang lebih cepat buat ngumpulin elemen-elemen kekuasaan itu. Jadi kalau kita balik ke pertanyaan gede di awal tadi, pertanyaan yang diajuin ke Diamond sama Yali, politisi Papua Nugini itu, kenapa kalian orang kulit putih punya banyak banget barang atau kargo dan bawa ke Nugini, tapi kami orang kulit hitam punya sedikit banget kargo sendiri? Jawaban dari bab 10 ini intinya, salah satu faktor paling dasar itu ya letaknya di bentuk benua tempat nenek moyang mereka tinggal ribuan tahun lalu. Itulah argumen kuat yang diajuin Diamond. Perbedaan geografis yang kelihatannya sepele ini, orientasi sumbu benua, adalah salah satu penjelasan utama di balik jurang perbedaan kekuasaan dan teknologi antar benua yang kelihatan banget pas sekitar tahun 1500 M, waktu era ekspansi global Eropa dimulai. Kecepatan penyebaran inovasi dasar yang lebih tinggi di Eurasia, itu ngasih mereka keunggulan awal atau head start selama ribuan tahun buat ngembangin senjata yang lebih bagus, kekebalan terhadap penyakit yang mematikan buat populasi lain, sama teknologi pendukung lainnya, baja, kapal laut, navigasi, tulisan buat administrasi. Ini ngebantu ngejelasin kenapa akhirnya penjelajah dari Eurasia yang nemuin, naklukin, dan ngejajak benua lain, bukan sebaliknya. Sekali lagi bukan karena beda inheren antar manusia, tapi karena beda keberuntungan geografis soal gampangnya difusi inovasi.
Wah, ini benar-benar perspektif yang kuat ya, dan agak bikin mikir juga sih, bikin kita ngelihat peta dunia jadi beda banget. Jadi ini buat Anda renungkan ya, bentuk dan orientasi benua yang mungkin selama ini kita anggap cuma garis di atlas, ternyata jadi pemain kunci dalam drama besar sejarah manusia. Sumbu timur barat lawan utara selatan itu secara gramatis ngebentuk kecepatan arus inovasi paling dasar produksi pangan. Dan dari situlah banyak perbedaan nasib peradaban kemudian ngalir dan numpuk selama ribuan tahun. Dan ini tentu aja ya jadi mancing pertanyaan penting buat direnungin di zaman kita sekarang. Kita udah lihat gimana geografi fisik bentuk benua, gunung, gurun, zona iklim itu jadi penghalang atau fasilitator yang kuat banget buat nyebarnya gagasan, teknologi, tanaman, hewan, bahkan manusia itu sendiri selama sebagian besar sejarah. Tapi di dunia modern yang makin nyambung ini dengan adanya globalisasi, internet yang cepat banget, perjalanan udara massal, terus rekayasa genetika yang mungkin bisa ngatasin batasan iklim tanaman, apakah hambatan sama keuntungan geografis klasik ala Diamond ini masih sepenting dulu? Gimana menurut Anda, pola penyebaran inovasi global sama ketidaksetaraan antar wilayah bakal berubah di masa depan? Akankah keberuntungan geografis dalam bentuk sumbu benua ini jadi kurang relevan, diganti sama faktor lain kayak akses pendidikan, stabilitas politik, atau infrastruktur digital? Atau jangan-jangan warisan sejarah dari keuntungan geografis masa lalu itu bakal terus ngebentuk nasib kita dengan cara-cara baru? Ini pertanyaan terbuka yang menarik banget buat dipikirin ya kan? Dengan bekal pemahaman mendalam dari sumber yang kita bahas hari ini. Wah, pemikiran penutup yang relevan banget dan bikin mikir lebih jauh ya. Terima kasih banyak sudah nemenin kami menelusuri argumen menarik dari Jared Diamond ini. Semoga pembahasan ini ngasih Anda wawasan baru. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.